spesial dengan Kang Erhan. Kang Erhan Dari Nuansa Ilham. Nuansa Ilham. Oke Dak, sebelum mulai kita jangan lupa subscribe dulu tuh. Subscribe itu penting. Komen juga, komen dan like. Oke, di sini kita kedatangan Kang Erhan. Kita mau tanya-tanya tentang seputaran PO Nuansa Ilham nih Kang. Siap, baik. Kita sudah mensediakan beberapa pertanyaan tentang PO Nuansa Ilham ini. Oke. Boleh Kang? Siap. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Dari pertanyaan pertama, boleh dijelaskan mengenai sejarah atau latar belakang dari PO Nuansa Ilham ini Kang? Baik. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya Kang ya di acara ini yang mudah-mudahan kita bisa menjelaskan. Terima kasih khususnya ke kalian yang udah bisa support bikin acara ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, aku akan ceritain dulu sejarah Nuansa Ilham. Nuansa Ilham itu untuk bis ya. Pertama kali kami punya armada itu 2011. Pertama kami punya elep. Itu setelah punya elep berkembang punya medium. Punya medium sampai terus penambahan sampai sekarang total ada kurang lebih 15 unit. Dari awalnya cuma elep. Dari elep 2011. Seiring waktu berkembang, sekarang kan dunia wisata emang udah begitu rame ya gitu. Ngikutin lah kami dengan ini akhirnya bernambah lah sampai ke 15 sampai saat ini. Dari 2011 mulai 2011 hampir 10 tahun kurang lebih ya. Lumayan 21 kalau bayi itu bisa berjalan. Oh iya, udah sekolah SD sekarang. Ya kan ya, sekolah SD. Betul. 2 kayaknya. Ya. Ini di pertanyaan kedua ada kenapa mengambil nama Nuansa Ilham? Apakah ada makna dan tujuan tertentu? Ada pasti ya, sebuah kita bagaikan punya anak dikasih nama. Begitupun dengan perusahaan ini. PO Bus ini dikasih Nuansa Ilham. Yang pasti ini kan ownernya juga muslim ya. Pak Haji Isep, Ibu Haji Yuyu itu muslim ya. Gitu. Jadi ngambil nama agak-agak Nuansa Ilham. Nah, nama Nuansa Ilham terinspirasi dulu ada lagu kalau nggak salah dari Afgan yang judulnya Nuansa Bening. Nah di situ ada Nuansa Bening lagunya kalau nggak salah, di dalamnya ada kata-kata, ada teks nuansa Ilham. Nah itulah dari situlah ternyata bagus ya, nuansa ilham, jadi ilhamnya banyak gitu loh. Mudah-mudahan secara Islami juga hasilnya bagus dan ternyata alhamdulillah maknanya sampai sekarang bagus gitu aja. Perusahaannya juga bisa terus berkembang. Amin gitu aja, didukung oleh kalian juga ya. Amin. Kita mau selalu support karena kita harus dong. Ada apa transportasi selalu mensupport transportasi Indonesia. Mantap. Di pertanyaan ketiga di sini tentang simbol atau logo tentang Nuansa Ilham. Logonya ini di depan nih. Carian. Logonya itu 3 huruf sebenarnya itu ya, N I P, Nuansa Ilham Prima gitu loh. Jadi balik lagi ke kata yang tadi, makna tadi gitu loh. Jadi dibentuklah logo yang seperti itu. Kenapa warnanya merah? Merah itu lebih identik dengan berani ya. Gitu. Benar. Ada warna putihnya. Putih itu identik dengan kebersihan ya, kesucian. Kurang lebih seperti itu kalau dari logo. Itu aja. Cukup? Cukup. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Siap. Akan barangkali yang hafal ini Pak ya, apakah visi misi dari PO Nuansa Ilham tersebut? Ada sih di company profile ya, tapi pada intinya visinya sih memajukan dunia wisata ya, khususnya di Sukabumi. Kalau misinya mah ya bisa kita berkolaborasi menjadi bagian pelaku wisata di Sukabumi khususnya, umumnya di Indonesia. Mungkin eksistensinya kita, keberadaannya diakui lah. Itu aja maksud dan tujuannya sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan dari didirikannya PO Nuansa Ilham ini? Setahu saya kan dulu Nuansa Ilham ini ada sebelum sebelum lain. Banyak PO-PO di Sukabumi tersebut. Betul. Berdirinya 2011 sebelum PO-PO yang lain ada ya, yang sekarang udah berkembang begitu banyaknya khususnya di Sukabumi Cianjur ya. Betul nggak? Kita itu awalnya emang seperti yang tadi saya ceritakan, kita ternyata tidak disengaja.
Kita punya elap pertama gitu ya, setelah punya elap kita punya medium, kita kerjasama sama Rahayu Sentosa nih ceritanya. Jadi gini ceritanya, kita punya elap dari Bogor tuh ada karoseri Rahayu Sentosa. Kita kan selalu supply buat pembentukan joknya. Nah, lambat laun pembayarannya dibayar oleh bis medium. Terus berkembang ke sampai bis gede. Sampai 2016 kita ngambil dari Rahayu Sentosa 2 unit. Ada yang Skyliner, ada yang Jetliner. Oh iya gitu. Kalau nggak salah punya fotonya juga ya. Disitulah terus berkembang. Alhamdulillah jadi kita beraneka ragam, berkembang lah jadi bermama biak jadinya. Biak itulah jadi. Betul. Gitulah Om ceritanya. Jadi ada kolaborasi berarti ya. Betul. Historinya dari situ ya. Enggak juga karoseri Rahayu Sentosa bisa ngasih semangat ke kita gitu loh, makanya kita langsung gitu terus berkembang akhirnya gitu. Iya. Apakah ada capaian khusus? Ini ternyata ada pertanyaan tambahan. Apakah ada capaian khusus atau target lah di tahun ini misalkan? Tiap tahun kita punya target ya Om, karena kalau nggak punya target hidup bagaikan nggak punya tujuan. Ya, betul nggak? Betul sekali. Tapi kadang-kadang tahun ini mungkin karena terkendala oleh pandemi. Betul nggak? Karena kalau pandemi itu semua sektor titik nggak ada. Contoh untuk yang rutin tiap tahun kita jemaah haji nggak ada. Oh iya benar. Itu rutin tuh jemaah haji kan. Dari 2018, 2019 kita jalan ya. 2020 nggak ada, 2021 nggak ada. Ya mudah-mudahan sih di tahun depan dan nextnya kita masih tetap bisa eksis di situ. Itu salah satunya. Terus yang lain mudah-mudahan wisatanya juga bisa berkembang lagi gitu kan, ziarahnya berkembang lagi. Jadi kita juga untuk eksistensinya kalau pasarnya seperti ini kan juga agak-agak ragu ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dengan ntar pandeminya tetap cepat surut, hilang pulang ke sana, mudah-mudahan cepet-cepet pulang kok. Ya mudah-mudahan kita bisa eksistensi lagi, berkembang lagi, nambah lagi mudah-mudahan. Berpengaruh pandemi ini. Sangat. Nggak ada yang jalan. Sangat. Biasanya kita jalan itu sebulan minimal dapat 20 pemberangkatan. Tahun ini di bulan-bulan kayak gini selama pandemi turun hampir 60%, Pak. 60%. Lebih dari setengahnya betul. Jadi sangat mempengaruhi ya. Padahal kita udah punya tujuan nih tahun ini, tujuannya ini tahun 2020 kemarin kan kita ambil baru, 2021 kita ambil baru gitu loh. Kita udah ada plan-plannya nih gitu kan. Udah target-targetnya, karena kan kalau tidak ngikutin target juga kita tidak bisa ngikutin pasarnya ya. Pasarnya kan terus berkembang gitu loh. Nah, karena pandemi ini semuanya stop lah Pak ya, nggak bisa lah kayak itu kan. Pandemi ini sangat mempengaruhi banget, kapitanya juga susah gitu loh. Itu aja. Karena berpengaruh tadi hampir 60%, apakah ada pengurangan karyawan? Nah, alhamdulillah sih ya Pak ya, untuk karyawan di kita tidak berkurang. Karena untuk kru masing-masing sudah pegang masing-masing, jadi kita nggak ada yang pengurangan. Silakan Anda keluar, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada, kecuali yang mereka keluar karena mungkin tidak ada pekerjaan yang tidak pasti ya. Kalau gitu itu silakan, kami tidak tahan, kami tidak larang, tapi intinya kami tidak mengusir. Kami tidak mengusir karena kondisinya kan ini mah pandemi ya, semua sektor kena gitu loh. Gitu. Semuanya kena gitu. Cuman kesehatan aja kali apa Mas ya, yang eksis ya, itu naik ya. Itu. Di sini pertanyaan selanjutnya, dari keseluruhan unit itu ada berapa jumlah unitnya sih Kak? Untuk saat ini dari mulai awal kami berdiri 2011 sampai saat ini 2021 kami ada 15 unit. Dengan perbandingan big busnya ada 11, yang bus kecilnya ada 4. Kurang lebih dengan berbagai macam sasis dan karoseri dan fasilitas masing-masing. Mulai dari Adiputro ada, Rahayu Sentosa ada, terus Laksana ada, sasisnya macam-macam, ada yang dari Hino, ada yang dari Mercy ada yang 1626, ada yang 1526, yang mediumnya juga NKR ada, dari sasisnya dari Canter juga ada, Mitsubishi, lengkap lah dengan segala fasilitasnya.
bermacam-macam. Jadi kadang-kadang kan orang pakai sekarang pengen ada di Putro Iya. gitu kan, Jetbus ada, kami punya Jetbus JB3 gitu Kadang-kadang lah. orang pelanggan lihat covernya dulu ya. Covernya dulu, betul. Pengen yang Mercy. Di zaman Pengen yang Mercy, kami siap. Sekarang kan fasilitasnya emang harus wah Iya. banget ya gitu ya. kan banyak kompetitor juga, Nah, kan. itu dia gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berapa dari PO Nuansa Ilham ini karyawannya? Untuk seluruh karyawan. Karyawannya kurang lebih untuk bis aja ya, termasuk admin, termasuk semuanya kurang lebih hampir sama co-driver ya berarti ya, sama admin kurang lebih 40 orangan ya. 40 sampai 50 orang ya. Ada ya 40 kartu keluarga itu. sama mekanik juga kan? Iya, Iya, sama mekanik, sama ini. Belum sama rekanan-rekanan yang lain ya. Gitu. Kurang lebih 40 sampai 50 orang ya, Pak ya. Banyak banget itu. Nah, itulah yang kami pertahankan. Karena kalau kondisi begini kami tidak pertahankan, mereka kan mungkin juga SDM kami ya, gitu loh Pak. Minum dulu. Siap. Saya Aus, juga minum kan? dulu, aus. Next. Masih ada, cukup ya? Masih banyak. Kita lanjut. Strategi apa sajakah yang digunakan dan diterapkan perusahaan saat ini terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan serta hubungan dengan persaingan? Saat ini persaingannya ketat ya, apalagi balik lagi ke pandemi ya sebenarnya. Nah, strategi-strateginya ya mungkin nomor satu ya, yang pasti yang harus emang utama kita pelayanan yang bagus. Fasilitas. Nomor satu bisnya dulu ya, ditambah dengan krunya. Setelah itu bagus, kami percaya diri untuk coba menawarkan ke instansi ataupun ke travel yang ada sini sebagai ini, ataupun ke sekolah. Ya, karena kan di sini ada wisata, ada ziarah gitu loh Pak, gitu loh. Jadi intinya itu, kami punya modal itu. Yang pasti bis harus bagus, nomor satu. Fasilitasnya mendukung. Terus krunya juga support. Kuncinya itu. Setelah itu baru kita percaya diri bisa mendekati instansi ya ke pelanggan-pelanggan, dan alhamdulillah sampai saat ini pelanggan stakeholder wisatanya itu masih memposisikan Nuansa Ilham nomor satu untuk bisnya, gitu loh Pak, gitu. Jadi kebanyakan sekarang kalau orang pengennya Nuansa Ilham. gitu, udah punya nama di daerah atas kabel. Nah itu mungkin karena itu yang kami pertahankan Iya, Pak. betul. Sementara ini, jadi kalau mau ada apa-apa kita langsung cleansing, habis jalan cleansing semuanya gitu kan, termasuk krunya evaluasi gitu loh. Fasilitas dijaga, Fasilitas insya Allah dijaga. sampai turun. Nah alhamdulillah Ada juga ditingkatkan kalau harus selalu ditingkatkan, betul gitu. Faktor-faktor eksternal nih Kang, apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam bisnis ini? Tantangan apa yang dihadapi perusahaan saat ini dalam persaingan, peluang yang dapat dimanfaatkan? Faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor dari luar tuh banyak banget Pak ya. Sekarang tuh karena berlomba-lomba bis Pak saling bagus-bagus ya. Bagus-bagusan. Ya, terus yang kedua harga paling murah-murah. Nah, itu Banyak tuh yang pengen bis bagus tuh tapi harga harganya murah sekarang tuh yang lagi ngetren tuh itu. Tapi kita coba mensiasati ya. Kadang-kadang sih kami jelaskan. Dengan harga segini, mobil fasilitasnya ini. Kami dengan harga segini kami fasilitasnya ini. Silahkan mau pakai yang mana. Ternyata dengan harga kami bertahan juga, alhamdulillah sih masih bisa percaya orang-orang ke kami gitu loh. Tapi jadi faktornya gini loh, nggak selamanya murahan itu bagus. Iya. Nah gitu, jadi prinsipnya orang ya udah deh, mending naik beda dikit tapi udah jelas bagus gitu ada loh. harga, ada kualitas gitu. Nah gitu betul. Jadi itu kami pertahankan sangat. Harus, Itu kami pertahankan sangat karena kami ingin bertahan di level yang lama di dunia ini. Pariwisata lah. Betul. Pertanyaan selanjutnya, secara internal faktor-faktor kekuatan apa saja yang dimiliki perusahaan? Alhamdulillah kita bisa 11 tahun itu karena mungkin kami punya manajemen yang lumayan bagus ya Pak ya. Dari mulai owner ke bagian admin ke manajemen semuanya berjalan tertata sampai akhirnya larinya ke kru ya Pak ya. Karena itu yang kami punya. Modal dasarnya kan itu. Kami punya bis yang emang lumayan bagus, lumayan role model baru itu ya. Tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang bagus juga kan sangat ini ya. Karena ada beberapa
di tempat lain mungkin bisnya bagus-bagus tapi SDM-nya kurang mendukung ya, kayak krunya gitu kan. Yang punya ada yang galak. Ya ada yang galak, ada yang nggak ramah, nggak bisa ditanya gitu loh gitu. Di kami nih alhamdulillah ada smile up sih ada ya gitu. Senyummu semangatmu gitu. Nah semangatku, betul gitu kan. betul gitu. Gimana kita mau dapat uang lebih kalau kita nggak ada senyumnya Iya, gitu kan, betul. teorinya gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah itu salah satunya dari kami tuh yang kami genjot tuh internal khususnya itu loh. Dari internal tuh kami genjot itu gitu loh. Yuk layani dengan baik gitu. Jadi Kalau pelanggan orang juga akan comeback betul, kembali lagi kalau gitu, orang Mas. kalau kita udah baik masa orang nggak bisa kembali. Iya. Kalau mereka puas pasti balik dong, ya nggak? betul, Ya nggak? Gitu, betul nggak? repeat order lah istilah sekarang ya, Yes, gitu. Jadi baliklah kita. Oke. Pilihan apa saja sih yang dimiliki oleh PO Nuansa Ilham ini kepada layanan pada konsumen? Alah bahan bakar kami bebas. Maksudnya bebas.